Halo semua, perkenalkan nama saya David Erickson. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait paket tracer IP4 ACL Implementation Challenge. Di sini sebelah kanan ada topologinya, dapat dilihat ada beberapa perangkat. Ada router, ada switch, ada external web server, ada internet user, ada VLAN server, dan enterprise web server. Nah, di sini kita punya 6 objektif ya. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi router dengan standar name ACL, mengkonfigurasi router dengan extended name ACL. Yang ketiga, mengkonfigurasi router dengan extended ACL untuk memenuhi standar spesifik komunikasi. Yang keempat, mengkonfigurasi ACL control access untuk network device, terminal LAN. Yang kelima, mengkonfigurasi the appropriate router interface dengan ACL di dalam appropriate direction. Yang terakhir, memverifikasi the operation dari konfigurasi ACLS. Nah, di background-nya, in this activity, kita akan mengkonfigurasi extended standard name dan extended name ACL untuk memenuhi permintaan komunikasi berikut. Nah, di sini ada instruksinya. Yang pertama, step 1, memverifikasi connectivity the new component network. Pertama, tes connectivity di dalam network. Seperti sebelumnya, mengkonfigurasi ACL, semua host harus bisa mengeping host lainnya. Jadi kita lakukan aja ini apa namanya? Random sampling. Kita mau ping 192, 168, kita mau ping perangkat 3 dulu. Bisa ya? Kemudian dari apa? Kita mau ngeping admin deh. Oke, bisa juga daripada ngeping admin dari pangkat 3, coba kita ngeping internet user. Oke, bisa juga. Oke, mungkin cukup 3 aja kita random sampling dan terasa sudah semua bisa mengeping host lainnya. Selanjutnya kita masuk ke step 2, mengkonfigurasi standar dan extended ACL sesuai dengan requirement permintaannya. Yang pertama, yang penting sini konfigurasi ACL dengan mengikuti beberapa permintaan berikut. Yang pertama, ini ada important guideline-nya. Yang pertama, jangan gunakan explicit deny any statement pada akhir ACL kita. Yang kedua, gunakan shorthand atau host and any whenever possible, apapun yang saat memungkinkan. Tulis ACL statement untuk address yang diminta sesuai dengan permintaan dengan spesifik. Yang keempat, tempatkan ACL yang Anda buat di lokasi dan rate dan arah paling efisien. Kita masuk ke ACL 1 requirement menggunakan create ACL 1 explicitly block FTP access to the enterprise web server from the internet. No ICMP traffic from the internet should be allowed to any host on HQ LAN 1, dan terakhir allow all other traffic. Oke, kita mau ke sini ya. Enable objek dulu, kita mau satu ya. Dinilai SCP, kan dia mintanya
explicitly block FTP access to the enterprise web server dari internet. Jadi dibuatnya any 192.168.170. Ya kan ya? Yang benar. Selanjutnya sesi pagi 1.1. Kita mau no ICMP traffic dari internet should be allowed, yang dapat diperbolehkan ke any host di HQ LAN 1. Jadi salah satu deny ICMP any host, ulangi, any 192 sama ya dari internet dan 2 8 1 0 0 0 0 sampai 3. Akhirnya tadi permit IP ini karena dia mintanya yang terakhir allow all other traffic. Oh, kita lupa ini. Terus letak ke permit IP. Oke, selanjutnya kita ke interface-nya, sedia. Sudah dibuat juga, create ACL salah satunya in. Soalnya kita mau buat yang kedua, ACL 2 requirement. Yang pertama, use ACL number 111. No host on HQ LAN should be able to access the brand server, dan all other traffic should be permitted. Yang kedua ini nanti kita mau akses list. Nah, IP and host. Selanjutnya satu permit password. IP ini nah ini interface gigabit internet 0 IP access group. Selanjutnya kita mau ACL 3 requirement, create a name standard ACL, this name VTY block, and then ACL must match harus sama, hanya gunakan only address from the HQ LAN 2 network yang able diperbolehkan untuk akses VTY lines of the HQ router. Ini namanya ya VTY block di. Udah, jadi kita mau permit.
SQL 2. Oke. 2 1 64 0 0 0 3 5 Selanjutnya kita mau ACL pada dokumennya, kita create a name extended ACL called branch to HQ. Kita harus sampai namanya lagi. No host on either of the branch line should be allowed untuk mengakses HQ line 1. Gunakan access list statement untuk setiap branch lines. All other traffic should be allowed. Nah, ini ya dia list extendednya branch to HQ. Host on either of the branch allowed to access use one list. Use one access list statement. Nah, IT yang dibuat pada menggunakan 2.0 31 IP 92.168 0 0 Oke, selanjutnya permit API ini login ke serial di access group branch to HP. Oke, kita masuk ke step 3 sekarang, memverifikasi ACL operation. Perform the following connectivity test between device di dalam topologi. Note-nya, note whether or not they are successful. Jadi walaupun dia berhasil atau tidak. Note use the show IP access command untuk komunikasi ACL operation. Use the clear access list counter command to reset the match counter. Oke, kita masuk. Kita mau send ping. Request dari perangkat branch ke enterprise web server. Dua, 8, klik 1, klik 70. Nah, di sini pingnya berhasil ya, karena ini dibolehkan oleh ACL-nya. Jadi dari branch ke enterprise web server itu diperbolehkan oleh ACL. Selanjutnya, which ACL segment permitted or denied the ping between these two devices?
Tadi the last line yang ada di branch to HL on the branch router is permit IP ini yang tadi yang IP ini permit IP ini ya. Nah selanjutnya open web server di external server dan attempt to bring up web page store on the enterprise web server. Apakah itu berhasil? Ini kan open web server, kita akan coba buka web server tadi, kita akan ketik 192 ini nih. Kita masukin IP-nya enterprise web servernya. Oke, berhasil lah di sini. Di sini dia berhasil karena jalur HTTP-nya ini tidak terblok ke enterprise web server. Nah, jadi masih berhasil lah. Ada yang B, test connection to internal server dari internet. Dari internal ke server ke internet. Nah, ini yang pertama. From the command line on the internet user perangkat, attempt to make FTP connection to the branch server. Jadi dari command line di internet user perangkat, FTP connection to branch server. Dua belum dikotak, ini 2.45. Oke, berhasil lah. Jadi ini dia berhasil karena FTP connection-nya dari internet user perangkat ke server ini berhasil. Jadi bisa. Now, which access list should be modified to prevent user from the internet to make FTP connection to branch server? Jadi ini tadi ada akses list satu-satu di HQ router yang harus dimodifikasi untuk mendeny traffic yang ini. Untuk mendeny user from the internet to make FTP connection ke branch server. Dan terakhir, which statement should be added to access list to deny this traffic. Nah, untuk mendeny traffic ini, kita harus menambahkan deny TCP any host 192. Nambahinnya di akses 1.1. Nah, jadi kenapa yang perlu ditambahkan itu, biar kita tulis di sini aja di text editor. Komen yang perlu ditambahkan itu adalah komen deny TCP any host 1.2. Ketemu 4.2.45. Ini ada 1, atau bisa juga
Inline, TCP, yang minus, 92, 8, 45, range-nya dari 20 sampai 21. Dan ditambahkannya di access list 101. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.